Jika melihat berdasarkan edaran di tahun 2023 per tanggal 27 Mei tahun 2023, kita bisa tahu bahwasannya Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan seleksi administrasi atau jadwal seleksi administrasi PPG dalam jabatan di tahun 2023. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan terkait hal yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Tentunya sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, berdasarkan surat edaran resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disampaikan untuk jadwal pelaksanaan seleksi administrasi sendiri dilakukan pada tanggal 3 Mei sampai 11 Juni, dan nanti akan ada sanggah ya, perbaikan berkas 12 sampai 28 Juni. Verifikasi dan validasi oleh petugas dilakukan 12 Juni sampai 1 Juli, dan hasil pengumuman seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 5 Juli 2023. Lalu yang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya, yang perlu disiapkan untuk seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 itu apa saja? Di sini saya akan tunjukkan berdasarkan surat edaran resminya ini ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui bahwasanya persyaratan yang harus dipenuhi yaitu 1. Terdata di Dapodik. Kedua, terdata sebagai sasaran peserta seleksi administrasi, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, masih aktif sebagai guru, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik serta berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Yang kedua, untuk teman-teman yang nantinya mengikuti seleksi administrasi itu dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama yaitu teman-teman yang lulus seleksi administrasi di tahun 2022 dan teman-teman yang mau mengikuti seleksi administrasi di tahun 2023 atau yang belum pernah mengikuti seleksi administrasi di tahun 2022 atau belum lulus. Ya, itu masuk kategorinya. Nah, bagi teman-teman yang masuk di kategori pertama yang sudah lulus administrasi di tahun 2022, itu tidak perlu mengikuti seleksi administrasi lagi di tahun 2023. Hanya menentukan penyesuaian bidang studi ya, karena memang adanya perubahan nomenklatur. Kapan? Yaitu tanggal 10 sampai 15 Juni. Sedangkan yang kategori B itu nanti melakukan seleksi administrasi. Tanggalnya sesuai yang saya sampaikan di awal video tadi, dimulai 30 Mei 2023. Ya, lalu berkas apa saja yang perlu teman-teman siapkan? Ini akan saya tunjukkan ya. Berkas untuk kategori B itu yang pertama, syarat administrasi bagi guru, yaitu hasil pindai. Nanti menyiapkan hasil scan ijazah S1 maupun D4 asli atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Yang kedua, hasil scan atau pindai SK pengangkatan pertama sebagai guru. Dan yang C, hasil pindai dan scan ini berdasarkan masing-masing status kepegawaian ya. Bagi teman-teman yang guru PNS itu kenaikan pangkat terakhir. Bagi teman-teman yang P3K yaitu SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 30 Desember 2023. Dan untuk
guru non ASN di sekolah negeri itu SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2022 serta 2023. Artinya dari tahun 2021, 2022. Terus untuk kategori yang terakhir, yaitu SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi teman-teman guru non ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan. Terus administrasi yang selanjutnya yaitu scan atau pindai SK pembagian tugas mengajar di tahun 2022-2023. Ya, pembagian tugas mengajar terakhir yang nantinya asli ya atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Yang E, hasil scan atau pindai fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi oleh materai 10.000. Jadi poin-poin ini yang nantinya teman-teman itu lengkapi kalau statusnya guru. Kalau statusnya kepala sekolah, maka berkas ini yang perlu disiapkan. Ya, berkas ini yang perlu disiapkan. Lalu apa saja yang perlu dilakukan selain berkas nantinya yang akan diupload? Maka teman-teman juga harus mengetahui yang namanya linearitas bidang studi PPG. Karena nanti pada saat seleksi administrasi, itu teman-teman diminta memilih bidang studi yang akan diikuti. Contoh, kalau teman-teman lulusan dari psikologi Islam, apakah boleh memilih bidang studi PPG guru PAUD? Maka jawabannya boleh. Karena berdasarkan linearitas PPG dalam jabatan tahun 2023 ada memang. Lebih lanjut, jika teman-teman lulusan dari Tadris Matematika, kalau mau memilih PGSD apakah bisa? Jawabannya bisa. Karena di urutan kedua kan ada. Demikian juga untuk pendidikan IPS apakah bisa masuk? Maka jawabannya bisa. Ya. Terus untuk teman-teman yang lulusan dari misalnya dari pendidikan kriya, apakah bisa memilih bidang studi PPG untuk jenjang SMP, SMA, SMK? Untuk mata studi PPG-nya seni budaya, maka jawabannya bisa. Gini ya teman-teman, ini kan lulusan S1-nya, ini jenjangnya, ini kodenya, ya, ini namanya. Sesuaikan saja teman-teman. Ini juga pendidikan jasmani dan kesehatan, apakah bisa kalau teman-teman lulusan dari ilmu keolahragaan? Maka jawabannya bisa. Semua jenjang bahkan bisa teman-teman pilih, dari mulai SD sampai dengan sekolah menengah atas, gitu ya. Terus saya contohkan lagi misalnya dari IPA. Mau ngambil IPA SMP, ya, apakah bisa dari lulusan biologi murni? Maka jawabannya bisa, karena memang ada teman-teman sesuai linearitasnya. Nanti teman-teman bisa memilih masing-masing ya. Misalnya nih teman-teman mau memilih bidang studi biologi, teman-teman lulusan dari S1 mikrobiologi, apakah bisa? Maka jawabannya bisa. Di jenjang SMA, SMA, ataupun SMK ada nih biologi. Atau dari pendidikan biologi langsung milih biologi ya bisa. Gitu ya teman-teman ya, cara bacanya seperti itu. Untuk linearitasnya. Ini banyak, nanti teman-teman sesuaikan saja. Oke, kita geser ke bawah. Saya mau menunjukkan fakta integritas. Jadi nanti teman-teman, tadi kan sudah saya sampaikan dokumen apa saja. Nah, salah satunya kan fakta integritas. Ini silahkan diambil formnya, formatnya seperti ini disesuaikan. Diketik ulang pun nggak apa-apa. Terus diisi bagian yang perlu diisi. Nama, NIP kalau punya, NIK, tempat tanggal lahir, NUPTK, unit kerja, alamat unit kerja. Dan nanti silahkan diisi tempat diterbitkannya fakta integritas, tanggal, bulan, dan tahun, masukkan NIP kalau punya, masukkan NIK, nama terang, dan nanti silahkan dicetak serta tanda tangan di atas materai 10.000. Ya, fakta integritas ini. Jadi ini disalin aja ya.
Ini dicontek saja formatnya. Nanti diketik ulang, kalau mau diketik ulang, isi bagian yang perlu diisi seperti yang saya jelaskan tadi. Begitu ya teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan terkait seleksi administrasi calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.